udah kamu baca doa bilang gitu ibu saya, dan saya kembali lagi tidur dan kejadian lagi suara Kejadian? der. Bukan di pintu lagi nih, di jendela. Di jendela itu ada kayak tuh kayak minta tolong gitu, suara apa cewek darah semua gitu. Oh iya guys, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Oke, thank you. Let's go. Hai, what's up guys? Balik lagi dengan gua, si Fire Baladraf. Oke, jadi pada segmen Indror kali ini gua bakal ajak narasumber, yaitu teman gue sendiri, teman lama gue nge-YouTube ya. Ini, yo, bro. Perkenalan diri sama teman-teman subscriber Fire Baladraf, coba. Nama lu siapa? Halo, saya Ibra dari channel Yono lah pokoknya. Yang channelnya sudah gak aktif lagi. Jadi di segmen Indror kali ini spesial banget guys, karena gua undang narasumber bukan kaleng-kaleng ya. Ini teman gua sendiri, katanya dia ada pengalaman horor atau pengalaman mistis di masa hidupnya, banyak ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung denger cerita Ibra dan kita masuk ke segmen Indror, In The Room Horror. Oke, Ibra mau cerita apa nih pada segmen kali ini nih di Fire Baladraf? Jadi ceritanya yang santai-santai dulu aja ya. Oke, jadi di cerita pertama ini ya kejadiannya di rumah saya sendiri ya. Itu cuma suara-suara aja sih. Suara-suara yang kayak apa, orang tawa, nangis, atau suara kayak ada orang jalan dan barang-barang jatuh itu banyak di rumah saya. Dibilang rumah saya itu rumah horor, enggak juga. Kita nggak tahu kenapa ya, di rumah saya itu sering kejadian ya hal-hal mistis gitulah. Berapa lama itu Ibra kejadiannya? Mulai dari kapan kah atau gimana? Semenjak saya kecil, umur berapa? Oh, itu emang udah beberapa tahun udah kayak ada eksistensinya gitu? Ya banyak, dari umur berapa? Aku lupa, udah mati. Oke. Jadi Lanjutin. Jadi cerita pertama itu ya, aku lagi di ruang tamu lihat TV lah, kan saya sering sendiri di rumah, ditinggal sama ayah dan ibu kerja. Dan itu posisinya kakak-kakak saya masih sekolah, jadi saya sendiri di rumah. Itu aku di kelas 1 atau 2, lupa lah pokoknya. Itu kejadian udah lama. Jadi ceritanya itu gini, saya lagi nonton TV dan di telinga kanan saya itu kayak ada yang bisik-bisik gitu. Dan refleks saya melihat gitu, takutnya kan ada kakak saya yang iseng, karena kakak saya suka iseng-iseng gitu guys. Boleh diceritain ke teman-teman nih, Bra, itu suaranya atau suara panggilan gitu atau suara gimana sih gitu? Boleh diceritain ke teman? Ya gimana ya, bisik-bisiknya itu nggak bisa dideskripsikan gitu. Oh, kayak suara abstrak gitu ya? Nah, jadi suaranya itu ngomong apa gak jelas gitu. Yang penting ada yang bisik-bisik di telinga kanan saya gitu. Dan refleks saya noleh dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Itu cerita pertama. Ya biasa sih, gak terlalu serem-serem. Dan itu kejadiannya siang padahal, nggak malam, siang. Terus
ada cerita yang paling berkesan buat seorang Ibra, seorang YouTuber dari Probolinggo gini? Ada yang berkesan sampai aduh, gue gak bisa lupain tentang cerita ini, gue gak bisa lupain tentang hal ini. Itu ada nggak? Ada. Gimana ya? Ada. Jadi pertama itu saya lagi ini kejadian gak lama dari ini, mungkin ada setahun 2 tahun lah. Jadi saya lagi santai-santai di kamar, lagi main HP, dan itu pintu saya udah tutup semua. Itu posisinya udah malam, semuanya udah tidur. Nah, jadi itu di pintu kamar saya itu kayak ada yang apa, dok-dok gitu. Ada yang gedor-gedor, atau ada yang tok-tok gitu. Nah, saya refleks, jadi saya bangun dari tempat tidur dan saya lihat, saya cek, dan ternyata gak ada siapa-siapa. Dan itu sebelum saya masuk ke kamar lagi tuh suara gedor-gedornya itu pindah di pintu ruang tamu. Dan saya lihat dari jendela itu tidak ada siapa-siapa. Aduh. Terus itu pengalaman yang berkesan buat seorang Ibra itu, ini atau ceritanya belum selesai. Oh, belum selesai. Sabar dulu. Oke, lanjutin. Nah, setelah saya lihat itu gak ada siapa-siapa, saya balik ke kamar lagi. Oke. Nah, untuk istirahat kan. Itu posisinya udah malam, karena saya gak bisa tidur, saya main HP. Dan itu suara gedor-gedor itu muncul lagi di kamar saya, di pintu. Dan saya cuekin, semakin menjadi suara gedor-gedor itu. Oh, semakin keras, semakin kenceng gitu kah? Ya. Oh ya. Sampai ibu saya bangun nih, bilang gini, "No Bra," ini bahasa Jawa seharian. "Daru Bu, di kamar mulai mau guys, mangwane tak jarno be." Oke. Dan itu setelah ibu saya datang dan saya bilang itu nggak tahu, jadi ibu saya kembali lagi ke kamarnya, dan saya cuekin lah itu suara gedor-gedornya itu, dan ada suara langkah kaki. Ada suara langkah kaki Di sebelah tempat tidur saya. Anjir. Terus sih jangan sampai begini. Tuh merinding. Sama sih, gue juga merinding anjir denger cerita lu dari tadi. Nah, itu suara langkah kakinya itu terdengar jelas banget ya? Banget. Suara duk duk duk. Oh, suara orang besar. Ya. Dan itu saya lihat kan posisinya itu lampu saya matikan kan. Jadi nggak lihat wujud apa, itu jelas ada yang lewat gitu. Dan disertai suara langkah kaki. Jadi baring. Itu Langkah kakinya orang besar beserta bayangannya itu, Bro. Ya. Bayangan besar banget itu. Besar. Anjir. Gue gak bisa bayangin sih. Kira Sebesar orang dewasa agak gemukan lah. satu. Ya kayak gue ini. Nah, ya. Agak besar dikit lah. Ya. Terus gimana? Lanjut. Dan itu saya langsung lari ke ruang tamu gitu. Oke. Ruang tamu, dan lampu saya hidupin semua, dan saya lihat nggak ada siapa-siapa. Udah siapa-siapa? Nggak ada siapa. Itu tapi posisi saya jelas banget pas lampu saya matikan itu ada yang lewat. Jelas banget. Itu posisi mohon maaf ya. Itu posisi udah tidur semua ya, udah malam. Tidur semua. Udah tengah malam, udah Iya. masuk tengah malam. Tengah malam. Anjir. Jam berapa ya? Nggak lihat jam juga sih. Pokok tengah malam gitu Iya, ya. tengah malam. Oke. Gimana? Belum selesai lagi. Sabar dulu. Dan itu saya masuk lagi dan saya cuekin kan. Kalau saya posisinya lagi takut, saya kerukupan kempul gitu. Oh, iya. Saya tutupin semua sampai tutupin. kepala ya, pakai selimut gitu. Itu posisinya saya lagi takut. Dan ini paling serem sih. Gimana itu? Selimut saya ditarik Anjir. sampai kaki. Jadi langsung refleks. Sampai saya ngelempar bantal.
Karena saking takutnya ya. benar. Saking takutnya sampai ngelempar bantal gitu. Karena Terus itu berasa kayak orang beneran apa? Iya, kayak ada yang narik gitu. Sampai ya lepas selimut saya. Dan itu saya lari ke kamar ibu saya dan bilang, "Bu, ada yang narik selimutku." Bilang gitu saya ke ibu saya. Dan itu, "Udah, kamu baca doa," bilang gitu ibu saya. Dan saya kembali lagi tidur dan kejadian lagi. Suara Kejadian? gedor-gedor. Bukan di pintu lagi nih, di jendela. Waduh. Dan di jendela saya lihat itu ada yang gini. Muka cewek darah semua. Jadi di jendela itu ada kayak itu kayak minta tolong gitu. Suara apa? Cewek darah semua gitu. Jadi mukanya berlumuran darah gitu. Jadi mukanya itu bukan kelihatan kayak muka sih. Hancur gitu. Banyak darah. Dan netes-netes. Darahnya netes-netes Sampai ngecap di apa? di Jendela. jendela kamu itu. Ya, real. Nyata. Astaga, gue gak bisa bayangin sih jadi lu anjir. Terus gimana? Dan saya apa ya gitu kayak saya ketakutan lah, tutup lagi sama selimut. Dan itu untungnya alhamdulillah gak ditarik Anjir, ini serem banget sih. banget. Iya. Terus ada itu udah termasuk kejadian yang paling terkesan ya, Bro? Ya, terkesan. Dan itu saya langsung tutup semua pakai selimut itu. Dan itu udah saya tidur dengan aman. Suara gedor-gedor saya cuekin. Dan untungnya gak ditarik lagi itu. Kalau ditarik lagi udah itu saya apa dengan ketakutan saya tutup semua pakai selimut. Dan itu saya bangun-bangun sudah pagi. Sudah lagi. Anjir. Itu paginya itu saya cerita ke orang tua saya, ke kakak-kakak saya. Dan itu kakak saya sih yang nggak percaya sama cerita saya, cuman yang percaya ibu saya itu yang ngalamin suara gedor-gedor. Ada cerita lagi, Bro? Ada satu lagi, ini nggak terlalu seram sih, biasa. Gimana? Jadi itu biasalah di kadang kan kalau keluarga ngumpul di ruang tamu itu sambil bercanda-bercanda, curhat-curhat, cerita-cerita gitulah. Dan itu saya biasanya kan kalau apa orang tua ngomong kan saya dengerin, itu saya agak fokus, malah saya fokus ke jendela ruang tamu. Jadi jendela ruang tamu itu dekat sama jendela kamar saya. Oke. Terus Nah itu kayak ada yang lewat pertama, dan itu biasalah, saya kira cuman orang biasa lewat gitu kan. Itu saya cuekin terus lewat lagi, terus saya fokus lagi dan itu lewat, tapi orangnya itu kayak transparan gitu. Jadi kayak bukan wujud. jadi kayak bayangan gitu, transparan ya. Bayangan putih. Bayangan putih. Nah, waktu saya lihat kok aneh orang ini, setelah itu dan ini agak serem sih. Setelah lewat, Ya. dia berhenti, noleh saya. Oh, langsung nolegin. Gitu. Lewat, ya jalan, berhenti langsung noleh gini. Saya langsung refleks gini dong, karena kan saya takut dan ya sambil ya nutupin kayak kalau saya lihat sesuatu gitu kan, biar tidak panik keluarga gitu. Oh, ya. Saya gini saya lihat lagi, masih liatin saya. Terus saya gak lihat ya, saya cuekin, saya lihat lagi sudah gak ada, Udah hilang gitu. hilang. Dan itu kan sudah hilang, lanjut dalam cerita lagi, curhat lagi ke keluarga. Dan itu lewat lagi, semakin dekat ke jendela. Jalan ini misalkan jendela, jadi jalannya tuh bukan lewat gini, jalan gini. Sampai tembus ke jendela Ya. atau Mau tembus itu ngilang, udah ngilang. Ya mungkin itu masuk tapi saya gak ngeliat. Mungkin apa? udah gak kelihatan, mungkin udah masuk Udah setannya. masuk ke rumah saya tapi Iya. saya gak ngeliat gitu loh. Iya, paham. Ada lagi sih, cuman cerita. Waktu pengalaman kita syuting PRB Project, ini kan di rumahmu ya. Ya.
syuting PRB Project. Kalian pasti tahu lah guys ya. Kita ini member PRB Project ya. Pasti kalian tahu lah ya. Silahkan subscribe juga channel PRB Project. Di situ kan masih inget syuting yang waktu siang itu gak ada orang, waktu siang bolong syuting apa itu malam Jumat gak salah ya? Ya, Malam Jumat. Kita syuting malam Jumat. Itu syutingnya siang, masih siang bolong ya. Siang bolong. Itu masih digangguin di rumahnya Ibra itu. Ya. Banyak gangguan. Cuman saya bilang udah fokus Banyak syuting, banget. fokus syuting gitu. Banyak banget. Gua syuting. Nih, pengalaman gua di rumahnya Ibra waktu syuting itu, gua syuting udah kontak sama anak-anak, waktunya kumpul gitu kan, kumpul. Nah pada akhirnya anak-anak udah kumpul nih, anak-anak pada kumpul kan, lu udah di rumah kan ya. Nah jadi gua kayak gini, gua masuk ke rumah lu, itu hawanya udah gak enak banget anjir. Beda banget kan, siang nih ya. Sama. Kan siang ya. Ya. Itu kejadiannya siang, syutingnya juga siang kan ya. Siang. Nah itu hawanya anjir kayak ya apa ya, pokoknya hawa-hawa negatif banget lah, gak wajar banget lah hawanya. Udah masuk kan ya. Itu kita berdua doang kan, masih belum datang anak-anak kan. Ya, Berdua ngeset tempatnya. iya, ngesetting tempatnya gitu, tempat ngesetting kamera gitu kan. Nah gue waktu ngesetting kamera kedua ini masih belum ada anak-anak masih di jalan lah gitu. Gue ngesetting kamera 2, Ibra ada di depan gue. Ibra jadi posisinya gini, ini kamera 2, ini kamera utama kan. Nih Ibra ada di sini, kayak modelnya ada pada depan lah. Gue sama Ibra itu kan ya. Itu di rumah Ibra. Itu posisinya gelap banget anjir. Kan kalian kalau gak percaya coba lihat di PRB Project malam Jumat part 1. Coba lihat. Itu gelap banget. Emang itu bukan editan ya, itu gelap banget. Emang Gelap. Nah, abis itu posisinya kan gini ya, hadap-hadapan gue sama Ibra. Gak mungkin dong Ibra ada di belakang, gak mungkin dong ya. Nah, pas gue cek kamera, nah di belakang gue ada yang nepok. Di belakang gue ada yang nepok. Jadi keingat bos. Lu pernah? Bukan, maksudnya keingat suasana syuting kita itu loh. Oh, nah itu asli. Gue kan pakai baju tipis ya, pakai itu karena pada waktu itu panas banget, cuaca panas banget. Gue pakai baju tipis dong. Iya, gue pakai baju tipis dong ya. Itu tangannya kerasa banget, kayak tangannya bukan tangan orang sih, itu gede banget guys ya. Terus rasanya itu, kalau kalian tahu, rasanya itu kayak adem, tapi apa ya? Ademnya itu gak enak lah gitu. Kayak Ya, bukan susah sih deskripsikannya. iya, kayak bukan ademnya orang pada umumnya lah. Kayak bukan tangan orang pada umumnya lah gitu. Nah, gue langsung noleh kan. Anjir, gak ada siapa-siapa dong. Nah, itu. Anak-anak masih belum pada datang. Dan aku lihat footage-nya itu gak ada siapa-siapa, benar-benar gak ada siapa-siapa. Jadi waktu fire ditepuk itu cuma refleks aja, kaget melihat, dan itu gak ada siapa-siapa. Di kamera pun gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa di Iya. kamera. Iya. Lah, iya. Kan itu udah nge-record kan ya? Iya, udah record. Udah nge-record teman-teman. Gak ada siapa-siapa. Anjir, gue langsung kaget dong. Ini siapa? Gue tanya dong ke Ibra. Bra, di belakang gue ada siapa gini? Takutnya ada si Mamang kan ya. Tiba-tiba Itu iseng muncul iya, langsung gini. Iya, gitu kan. itu sering usil guys. Kalau si Mamang sering usil. Gue lihat, gue cek dong di sekitar kamar Ibra, gak ada siapa-siapa. Terus gue lihat di ruang tamu, di jendela ruang tamu itu langsung pas-pasan sama garasi tempat Mamang biasanya parkir kan ya.
Gak ada sepeda motornya Akmal. Sepeda motor Akmal pun belum datang. Masih belum datang. Anak-anak pun belum datang semua. Iya itu Dan masih kita lama. cuma berdua. Dan itu nunggu anak-anak datang itu lama Bang. Sekitar setengah jam ya. Ya. 30 menit, sekitar setengah jam kurang lebih lah. Ya. Cuman anehnya ya itu di sekitar rumahmu itu horor semua anjir. Dari rumahmu, terus tingkat rumahmu, depan rumahmu apalagi. Kebun. Depan rumahmu itu pisang kebun. banyak. Kebun ya. Di sana ada penghuninya yang sering nongolin. Yang sering nongolin teman-teman. Dan itu aku pernah dengar cerita dari orang ya. Katanya ada yang ngelihat di itu kan waktu depan rumah saya itu kan belum ditembok. Jadi masih kelihatan lah kebun-kebunnya itu. Di pohon apa itu? Jambu apa mangga itu kalau nggak salah. Jadi di pohon itu ada yang apa ya? Sisir-sisir rambut gitulah. Oh, nyisir rambut. Nah, sisir rambut. Dan itu kan posisinya lagi gimana ya? Ini pohon misalnya. Ada yang duduk di sini dan itu melihat ke arah jalan. Dan orang itu kan lari sambil ngeliatin itu gak hilang-hilang. Sempat ketutupan sama dinding lagi. Set dan orang itu kembali lagi dan itu hilang. Kedepannya ada cerita horor yang mau disampaikan ke teman-teman nggak? Adalah satu cerita lagi yang menurut saya paling menarik gitu. Mungkin saya ceritakan di next video lagi lah. Oh, next video ya. Oke, teman-teman, Karena nantikan. sekarang jam berapa ini? Iya. Udah malam banget. Oke, Ibra, thank you banget ya udah Sama-sama, mampir. Bos. Best friend. Friends. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja video di segmen In The Roar kali ini bersama Ibra 19. Di next video gue bakal ngajak-ngajak teman-teman lama gue untuk cerita di segmen ini ya. Ya. Seperti Mamang gitu. Pokoknya teman-teman dulu lah gitu. Jadi, so thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini supaya tambah semangat untuk membuat konten-konten menarik buat kalian. Oke, saya Fahir Baladraf. Saya Ibra. Pamit cabut. See you next time. Bye-bye. Ini kontennya mari. Mari. Aku tadi ngomong mati kan. Mati ndak? Turun kan? Ya wis lanjut lah. Dek gunung ku ya. Apa aku sepanjang video ini aku mesti merhatiin aku gunung. Oh. Bola pokok koyo ono sing lewat ae. Ono sing iki kan dek dhuwure pager, ono sing lewat ngono. Tapi mpopo?